Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan berkah dan rahmatnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang penulisan artikel ilmiah. Nah, sebelum saya paparkan lebih lanjut tentang apa itu artikel ilmiah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu artikel ilmiah? Jika ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar ya. Artikel ilmiah itu adalah sebuah penulisan laporan penelitian yang ditulis secara sistematis, jelas, dan dilakukan publikasi. Jadi dilakukan publikasi melalui pre-review atau dilakukan pengoreksian terlebih dahulu. Jadi tidak asal publikasi tetapi dikoreksi terlebih dahulu baik dari kata, ejaan maupun kalimat yang terdapat dalam artikel ilmiah itu sudah sesuai panduan yang ditetapkan atau belum. Nah, dalam artikel ilmiah juga kita harus melakukan sebuah penelitian mini atau mini research yang dilakukan di lapangan secara langsung. Jadi pada artikel ilmiah, data yang didapatkan itu data murni, bukan data hanya dari buku, tapi data langsung pada lapangan ilmiah. Tentunya kita tidak hanya membahas tentang apa itu artikel ilmiah, tapi ada tujuan artikel ilmiah, ciri-ciri artikel atau karakteristik artikel ilmiah, maupun keuntungan dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri atau karakteristik artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu yang pertama yaitu mendeskripsikan temuan hasil penelitian. Jadi, temuan hasil penelitian di lapangan itu dideskripsikan dengan baik dan jelas secara nyata dilaksanakan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu ada IMRAT. IMRAT apa itu IMRAT? Nah, IMRAT itu Introduction, Method, Result, and Discussion. Dari artinya aja udah kelihatan. Introduction itu artinya memberikan sebuah pendahuluan baik dari literatur review maupun dari literatur lainnya. Method itu adalah sebuah metode. Result itu adalah hasil. Dan discussion itu sebuah pembahasan atau sebuah diskusi. Yang selanjutnya yaitu ada artikel ilmiah itu karakteristik lainnya juga dilakukan publikasi. Nah, pada artikel ilmiah kenapa sih perlu dipublikasi? Karena sebelum dilakukan publikasi, jika artikel ilmiah itu dilakukan pre-review atau dikoreksi terlebih dahulu. Jadi setelah dikoreksi, setelah sesuai dengan panduan, itu bisa dipublikasikan kepada jurnal-jurnal tertentu. Yang selanjutnya karakteristiknya yaitu ada ditulis secara jelas dan sistematis. Tentunya karena artikel ilmiah itu memang membutuhkan sebuah penulisan yang jelas sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ada memuat sebuah metode. Tentunya karena penulisan artikel ilmiah itu dilaksanakan dari data nyata yang dilakukan penelitian di lapangan, sehingga penelitian di lapangan juga terdapat sebuah metode yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian tersebut. Yang selanjutnya itu ada objektif, ada bisa menarik kesimpulan berdasarkan data. Tentunya data itu sangat banyak, jadi perlu ditarik kesimpulan atau ditarik benang merahnya untuk mudah dipahami baik dari pembaca maupun penulis agar mampu menjerumus atau mampu memberikan titik benang merah yang didapatkan dari hasil penelitian. Yang selanjutnya itu harus dibahas dengan artikel lain. Nah, tentunya penulisan artikel ilmiah yang baik itu tidak hanya berdiri sendiri, namun terdapat artikel-artikel terdahulu yang menjadi salah satu pedoman atau bisa menjadi referensi bagi penulis untuk bisa menyempurnakan artikel yang akan ditulisnya. Yang selanjutnya itu yaitu
penulis bisa dibaca atau digunakan sesuai bidangnya. Contoh, dalam dunia pendidikan, kita menulis sebuah artikel pendidikan, pengembangan media pembelajaran siswa sekolah dasar. Nah, untuk artikel tersebut bisa masuk ke dalam artikel atau jurnal pendidikan. Jadi sesuai bidangnya yang akan bermanfaat untuk bidang masing-masing. Tentunya kebermanfaatan itu harus dilanjutkan terus-menerus untuk menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Selanjutnya, karakteristik ilmiah itu ada apa aja ya? Nah, karakteristik artikel ilmiah juga itu ada style penulisan. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah itu tidak sembarangan, ada penulisan tertentu, yaitu kita ada yang menggunakan API, ada yang menggunakan MLI dan lain sebagainya. Jadi penulisannya itu harus sesuai dengan aturan dan pedoman. Yang selanjutnya, artikel ilmiah kira-kira terdiri berapa halaman ya? Atau 50 halaman atau 1000 halaman? Tahu berapa ya kira-kira? Nah, di sini artikel ilmiah itu ciri-cirinya terdiri dari 10 sampai 20 halaman. Jadi, artikel ilmiah itu tidak terlalu banyak, namun isi yang ada di dalamnya itu sudah menjadi isi yang sistematis, jelas, padat, dan tidak terlalu membeberkan banyak masalah, namun fokus pada suatu masalah tertentu. Yang selanjutnya itu ada karakteristik ini untuk mengembangkan sebuah penelitian supaya penelitiannya lebih lanjut. Kenapa sih artikel ilmiah itu perlu disajikan data nyata? Karena artikel ilmiah itu sebuah laporan penelitian yang dipercayai banyak orang. Jadi ketika data yang kita berikan itu datanya tidak nyata atau datanya bohong, itu akan dipercayai dan menimbulkan kesalahan kepada step by step orang yang membaca maupun yang menjadikan artikel kita sebagai pedoman. Tujuan artikel ilmiah, kira-kira kenapa ya artikel ilmiah itu perlu ditulis dan perlu adanya artikel ilmiah? Nah, yang pertama itu dikomunikasikan untuk dipublikasikan. Jadi, kita sudah melakukan sebuah penelitian, sudah melaporkan melalui artikel ilmiah. Lalu, jika tidak dipublikasikan itu hanya untuk konsumsi diri sendiri. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya dalam artikel ilmiah itu perlu dipublikasikan untuk menjadi pedoman, untuk menjadi pengetahuan baru dengan didiseminasikan kepada banyak orang dan bisa dijadikan pedoman oleh banyak orang untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya itu dalam artikel ilmiah itu ada tujuannya, yaitu pre-review atau dikoreksi. Kenapa artikel ilmiah perlu dikoreksi? Yaitu karena sudah mampu dipublikasikan, jadi akan dipercaya banyak orang. Namun, jika tidak dikoreksi, akan terjadi kesalahan-kesalahan, tidak menimbulkan bahaya atau tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya itu ada dikutip oleh orang lain. Benar sekali, karena selain kita melaporkan hasil penelitian melalui artikel ilmiah, itu juga artikel ilmiah kita juga dapat dikutip oleh orang lain. Contoh, kita sudah meneliti sebuah media belajar. Ternyata untuk menggunakan media belajar yang interaktif itu mudah memahami atau siswa mudah memahami, mudah meningkatkan minat belajar siswa. Nah, penelitian kita itu akan dikutip oleh peneliti selanjutnya yang jadikan penelitian kita sebagai penelitian pedoman untuk dilanjutkan menjadi penelitian yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuannya untuk di-share atau membagikan penemuan secara ilmiah. Jadi penemuan yang dilakukan secara ilmiah itu jangan hanya ditumpuk menjadi sebuah kertas-kertas saja, tapi harus di-share, harus dibagikan. Nah, dengan pelaporan penulisan artikel ilmiah ini kita dapat men-share atau membagikan artikel kita jadi ke banyak orang, ke publik, ke global. Jadi semua orang bisa membukanya, semua orang bisa mengakses
artikel kita yang telah dipublikasi. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan temuan kita atau pertemuan seorang peneliti dengan bidang yang sesuai. Yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwasanya ada sebuah penemuan dalam sebuah penelitian, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jika dalam dunia pendidikan, penemuan tentang media pembelajaran yang interaktif itu bisa masuk ke dalam dunia pendidikan, atau bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal pendidikan sesuai bidangnya, yaitu bidang pendidikan, untuk menjadi kajian atau bisa dikaji lebih dalam. Oh, ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa media pembelajaran interaktif itu dapat meningkatkan hasil belajar, dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, akan dikaji melalui proses yang baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu akan mendemonstrasikan hasil dengan kredibel atau valid. Jadi hasil tersebut karena dalam penulisan artikel ilmiah itu memang ditulis secara nyata, secara langsung dilakukan penelitiannya di lapangan. Jadi hasil yang didapatkan itu valid dan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya sekedar hasil-hasil penulisan saja, tapi memang terdapat data yang jelas dan sistematis tentunya dalam sebuah penulisan artikel ilmiah. Nah, selanjutnya kira-kira untuk penulisan artikel ilmiah kira-kira bisa mempengaruhi pikiran seseorang atau tidak? Tentunya iya. Dalam salah satu tujuan penulisan artikel ilmiah itu bisa mempengaruhi pemikiran seseorang untuk berpikir lebih maju. Tentunya sebuah peradaban yang lebih maju itu dipengaruhi oleh sebuah penemuan-penemuan baru yang menjadi sebuah penemuan untuk kemajuan perkembangan zaman, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, maupun politik sekalipun. Yang selanjutnya yaitu memancangkan tonggak-tonggak. Jadi tonggak itu sebuah dengan adanya artikel ilmiah, kita dapat memberikan pengetahuan baru kepada orang lain untuk dapat dipahami. Oh, ternyata dalam dunia pendidikan seperti ini, dalam penggunaan media itu seperti ini. Jika tidak menggunakan media itu akan menghasilkan pembelajaran yang kurang menarik. Nah, tentunya itu akan menjadi salah satu pedoman atau tolak ukur pada suatu pembelajaran jika itu dalam dunia pendidikan. Ya, ada keuntungannya atau tidak sih ketika kita menulis sebuah artikel ilmiah? Tentu saja ada, karena dengan adanya penulisan artikel ilmiah, yang pertama, kita ilmu atau ilmu pengetahuan itu akan tersebar luas. Seluruh orang dapat membuka artikel ilmiah kita yang telah dipublikasikan. Jadi ilmu itu akan berkembang sangat luas. Selain itu, dengan adanya penulisan artikel ilmiah itu akan membuat ilmu pengetahuan itu semakin kaya, karena dilakukan sebuah penelitian yang dicantumkan atau dilaporkan melalui sebuah artikel ilmiah. Jadi ilmu itu akan semakin kaya, akan semakin banyak penelitian, sehingga ketika terdapat sebuah permasalahan itu sudah ada penelitian yang mempelajari sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada pengakuan. Tentunya dalam sebuah penulisan artikel ilmiah itu terdapat identitas penulis. Jadi semakin baik artikel yang kita tuliskan, semakin valid, semakin kredibel, maka artikel itu akan diakui oleh suatu pihak-pihak tertentu. Hal tersebut bisa menjadi hal positif yang baik untuk berperan aktif atau kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, pre-review itu bisa menjadi salah satu kontrol dalam penulisan ilmu pengetahuan, atau bisa menjadi kontrol dalam penulisan artikel ilmiah. Kenapa demikian? Karena dalam pre-review itu akan dikupas secara tuntas, baik dari gaya bahasa, ejaan, maupun kalimat yang digunakan agar mampu dipahami dan sesuai dengan pedoman. Jadi bisa menjadi kontrol
supaya artikel yang kita tulis, artikel yang kita buat itu bisa menjadi sebuah artikel yang baik dan bisa menjadi pedoman banyak orang, bisa menjadi ilmu pengetahuan yang baru oleh banyak orang. Yang selanjutnya, ternyata artikel atau jurnal itu bisa mempengaruhi kebijakan loh teman-teman. Apa itu? Nah, banyak sekali contohnya. Contohnya yaitu seperti penemuan sebuah lampu itu bisa menjadi kebijakan dalam sebuah pemerintah, ternyata ada listrik. Nah, yang lebih terbaru itu penemuan sebuah obat yang baru-baru ini, yaitu kita sudah melaluinya masa pandemi, penemuan sebuah obat, penemuan sebuah kebiasaan bahwasanya udara itu bisa menyebabkan penularan virus. Jadi di situ pemerintah menerapkan kebijakan bahwasanya masyarakat Indonesia harus menggunakan masker agar virus yang ada itu tidak menyebar melalui udara. Nah, hal tersebut itu sudah menjadi salah satu penemuan yang menjadi kebijakan atau dijadikan kebijakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu adanya kepuasan intelektual. Tentunya penelitian atau penulisan artikel ilmiah itu ketika artikel kita mampu dilihat banyak orang, mampu dipublish dengan baik, dengan sinta yang tinggi, itu akan memuaskan intelektual kita tersendiri. Jadi ada kepuasan dari dalam diri kita tersendiri. Oh, ternyata penelitian kita itu dihargai orang, penelitian kita itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat dijangkau global. Karena artikel ilmiah itu udah dipublikasikan melalui pre-review dan lain sebagainya, maka dari itu artikel kita itu bisa dijangkau semua orang di seluruh dunia. Jadi tidak hanya stuck di Indonesia saja, tetapi bisa dilaksanakan ke luar negeri, maupun kita yang bisa juga melihat artikel luar negeri yang berakreditasi baik dan bisa dijadikan sebuah pedoman. Nah, tentunya keuntungannya selanjutnya itu ada sebuah pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian, tentunya artikel ilmiah itu bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada penemuan baru yang dulunya kita hanya menggunakan dalam dunia pendidikan pembelajaran konvensional saja. Namun adanya penemuan-penemuan baru dengan adanya berbantu media pembelajaran yang interaktif, atau bisa dengan games, atau bisa dengan media nyata. Nah, hal tersebut itu merupakan sebuah penemuan baru. Jadi ilmu itu terus berkembang dan terus berprogres, tidak hanya stuck di situ saja. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Oke, jika ada yang kurang baik bisa diperbaiki nanti di selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.